Babi Ambo ini sedang menjadi pembahasan yang ramai di media massa akhir-akhir ini. Banyak pro, banyak yang kontra. Saya lihat sebagian besar para orator, para media kreator, dan sebagian tokoh ini seperti ikut larut. Saya pribadi itu memandang permasalahan Babi Ambo ini sebagai sebuah kenyataan, sebagai sebuah diskursus yang terjadi di masyarakat. Pertama yang harus kita ketahui dari eksistensi Babi Ambo ini adalah sebuah rumah makan khas dengan makanan-makanan Minang. Kemudian tetapi dia mengambil bahan baku dari babi, begitu. Satu, itu yang harus diketahui. Yang kedua, Babi Ambo ini sebagai food and beverage, warung makanan, begitu ya. Ini sudah membuat pengumuman bahwa ini adalah tempat atau lokasi makan non halal dengan tagline Padang Food. Gitu. Kemudian setelah ini terbuka, kemudian dinikmati masyarakat dan ramai, kontroversi berlanjut, di mana terdapat, kalau saya katakan secara halus, terjadi keberatan lah dari tokoh-tokoh Minang, begitu ya, atau dari beberapa elemen dan bahkan ustadz, gitu ya. Saya kira kita harus mengambil jalan yang tengah, mengingat ini adalah produk yang oleh sebagian umat beragama di Indonesia ini memang dianggap oleh sebagian umat beragama di negara kita dipandang sebagai sebuah makanan yang tidak boleh atau haram. Satu, yang kedua, ini menyebut nama etnis tertentu, walaupun sebetulnya tidak ada, sekali lagi, makanan yang memiliki agama. Satu, tidak ada etnis agama di negara kita. Sebab ketika ada etnis yang dinisbatkan terhadap agama tertentu, misal di Aceh itu hanya boleh tinggal yang Islam, atau di Sumatera Barat hanya boleh yang Muslim. Saya kira ini akan berbahaya dengan saudara-saudara kita yang ada di timur. Jadi yang tidak beragama tertentu tersebut tidak boleh tinggal di tempat tersebut. Ini sangat berbahaya dan ini mengancam integrasi negara kita atau kesatuan negara kita sebagai sebuah negara bangsa, bukan negara agama. Ini harus dipahami, ya. Harus dipahami dengan benar. Jadi harus dengan pikiran dingin. Keberatan dari masyarakat dengan tagline Babi Ambo saya kira patut dipertimbangkan. Mengapa? Dengan asumsi mayoritas masyarakat di tempat tersebut adalah Muslim, begitu ya. Dan saya kira pakailah coba mungkin etnis yang mungkin membolehkan itu, gitu loh. Mungkin kalau digunakan misalnya babi engkok, babi nyong, kemudian babi abdi, begitu ya. Saya kira dari suku-suku yang menggunakan kata-kata tadi sebagai bahasa ibu, saya kira juga akan ada keberatan dan akan ada kontroversi. Namanya jadi permasalahan ada kontroversi ini. Dalam konsep agama Islam sendiri menghindari kontroversi itu disunnahkan, gitu ya. Jadi menghindarkan kebisingan di tengah-tengah masyarakat itu sangat dimakruhkan, bahkan sampai jatuh haram. Maka saya kira memahami keberatan dari sebagian masyarakat Sumatera Barat ini bisa dibenarkan, tetapi tidak bisa dibenarkan ketika melarang Babi Ambo yang ini itu menjual masakan seperti rendang, seperti misalnya dendeng dan sebagainya dari bahan babi, karena ada tagline non halal, gitu ya. Tetapi penisbatan terhadap suatu suku atau tempat tertentu saya kira ini memang perlu dipertimbangkan. Jadi membuat keributan di tengah-tengah masyarakat, gitu. Ini yang perlu ditinggalkan. Hanya itu saja sebetulnya, agar lebih bijaksana, begitu. Walaupun motifnya, kalau misalnya ada salah satu politisi dari daerah tersebut mengatakan ini apa motifnya, jelas motifnya dagang dong. Dia mengambil, bagaimanapun dunia ini mengakui, dunia saya katakan itu
masakan Padang atau masakan Minang itu enak gitu, paling enak itu, paling kaya bumbu begitu maksudnya ya. Selama ini itu begitu, itu diakui. Tapi kemudian kok ternyata itu karena menisbatkan, menukil nama pertama babi ambonya itu ya, yang kedua masakan Minang, mungkin itu nanti akan, kecuali kalau mungkin dari pihak pabriknya itu atau dari pihak warungnya itu langsung saja misalnya babi rendang atau rendang babi, kemudian misalnya dendeng batokok, enggak, dendeng batokok babi saya kira kan masalah ya, tapi dendeng babi misalnya begitu, saya kira mengurangi kontroversi. Saya kira itu, dan saya harap ini tidak berlarut-larut lah. Banyak masalah nasional lain yang saya kira nggak kalah jauh lebih penting, seperti misalnya sembako, kemudian BBM, kemudian listrik, masalah korupsi, masalah keutuhan wilayah Nusantara ya, dari bahaya disintegrasi ya, dan atau misalnya masalah terorisme. Ini saya kira masalah besar bangsa negara kita yang saya kira lebih penting daripada sekedar meributkan makanan. Walaupun sebenarnya bukan hanya makanan ini, sebagian menganggap sebagai sebuah sektarian ya, isu sektarian. Saya kira memang perlu dihindarkan. Hanya ini saja. Saya kira ini peringatan gitu lah. Ganti saja namanya, kemudian nggak usahlah bawa-bawa bahasa ibu yang kemudian bisa menyinggung gitu ya, dan atau misalnya menggunakan nama suku tertentu yang mungkin ada keberatan, karena sekali lagi tidak semua suku itu beragama tertentu gitu. Ini saja mungkin pandangan saya, dan saya harap, saya tidak tahu nih kalau misalnya dinisbatkan ke bahasa ibu para netizen ini, kira-kira keberatan atau tidak. Kalau keberatan mengapa gitu, mengapa harus keberatan, kalau setuju juga mengapa begitu. Ini pandangan saya, mudah-mudahan bisa mencerahkan dan bisa menenteramkan semua, dan mudah-mudahan pemerintah bisa bersikap bijaksana begitu ya, berdiri di atas semua golongan, berdiri di atas semua kepentingan tanpa mengakomodir ide-ide bisnis gitu ya, ide-ide bisnis. Dan peringatan juga bagi para pengusaha terutama di bidang kuliner ya bijaksanalah. Kalau sudah begini kan ya, yang tidak pernah makan di tempat situ juga ribut, dan yang bahkan tidak etnis tertentu yang dinisbatkan juga jadi ribut. Ini kebisingan itu yang kita hindarkan. Mari kita ciptakan kondisi yang tentram, damai, penuh persaudaraan, tapi tetap kenyang ya, kenyang bersama ya. Kita sudah lewat dari masa pandemi, sudahlah, ayo kita kerja gitu loh. Ayo kita kerja, kita bantu pemerintah. Banyak tugas-tugas besar yang lebih bisa kita lakukan. Terima kasih.